ini udah pada datang semua. Kayak diundang. Datang ke undang. Ayah. Halo Mas Andi, halo guys. Mas Andi, kasih tahu kami apa aja yang Mas Andi lihat. Oke. Mungkin lampunya bisa dikecilin sedikit. Wow. Saya hanya ingin Tunggu dulu sih. Di atas. Ya, kau di atas nanti. Di atas. Tunggu. Kami hanya ingin mengetahui. Untuk apa? Ya, ingin mengetahui kenapa tempat ini. Tidak perlu. Ya, wajib. Oh, kamu yang suka ganggu? Kenapa kamu masuk ke tubuh teman saya? Selamat malam sahabat mistis. Nah, malam ini langsung dari tadi kita podcast, ada huru hara di belakang. Kita udah ada di depan rumah nih Kang Nanda, Kak Unye, Kak Hendy. Kita udah di belakang rumah yang sudah terbengkalai selama 27 tahun. Kang Nanda, Siap. sebelum kita masuk sini, kan tadi tahu sendiri ya Mas Yus ngalamin satu interaksi. Ya. Yang menurut pandangan Kang Nanda nih, dia tuh minta apa dan menyampaikan apa sih Kang? Kalau untuk menyampaikan saya masih belum tahu ya Teh ya. Makanya kita mesti masuk ke dalam supaya kita tahu apa sih yang ingin disampaikan sama makhluk-makhluk yang ada di sini. Soalnya kenapa? Banyak sekali gangguan. Mungkin pada saat podcast yang ibu-ibu yang suka membantu di sini mengalami gangguan-gangguan. Cuma yang saya tangkap emang ada sesuatu yang dimana itu mesti kita ungkap Teh. Oke. Kita ungkap. Nah kalau tadi di pohon besar itu nih Kang, kan si setan itu, iblis itu, jin itu notice kayak dia nggak terima lah atau apa gitu. Terus Kang Nanda sempet megang, itu kayak gimana sih maksudnya Kang? Aku tuh masih kayak blank gitu saat Kang Nanda lari ya kaunya ya kayak dia. Tadi super duper cepat banget. Coba dari Kang Nanda tuh apa sih yang dirasain, kan sempat sadar dulu tuh. Betul. Terus Saya masuk sempet lagi. pegang, sempet pegang. Jadi ini ada batu, sempat saya pegang batu, modelnya batu ya. Itu panas banget ya Teh, panas banget. Sampai kebuang lagi pada saat itu dan saya mungkin kemasukan lagi ya pada saat itu. Nah yang saya tangkap emang si makhluk ini tidak suka tempatnya dia diganggu Teh. Diganggu. Makanya ada efek panas, ada efek sesuatu yang notabene itu ingin mengganggu kita, bahkan ya melukai kita lah ya. Iya, karena memang di sini tempatnya nggak terlalu luas, tapi eksistensinya mereka dan energi mereka cukup besar ya Kang. Ya terhitung 27 tahun terbengkalai, pasti sudah banyak yang menempati tempat ini dan menjadikan ini satu kerajaan mereka. Ya. Nah sebelum kita panjang kali lebar lagi, karena kebetulan tadi kan udah tahu sendiri ya makhluknya yang besar masukin Kang Nanda itu seperti ada ancaman kayak nggak boleh ganggu. Nah di tempatnya Mas Yus juga 3 kali udah kemasukan, yang terakhir juga untuk apa bahasanya gitu. Untuk apa datang ke sini, untuk apa bermain di sini, untuk apa datang ke sini. Nggak perlu ada yang diceritakan dan tidak perlu ada yang diungkap kalau menurut si makhluk itu. Kita masuk semuanya, kita lihat ada apa di dalam, bagaimana sih isinya di dalam, energinya kayak gimana, langsung masuk. Yuk. Assalamualaikum. Pas masuk emang hawanya itu pengap banget. Pengapnya itu bukan soal lembab atau apanya ya Teh ya, tapi emang banyak banget aktivitas goib yang ada di sini. Iya lihat aja ya sekeliling sini ya, bangku-bangku udah berdebu, ini sudah mau roboh. Ya kalau untuk Kak Hendy sama Kak Unye, Kak Hendy dulu nih, rasanya gimana Kak saat masuk? Kayak penuh. Ya benar ya. Aku nggak kayak nafasnya susah. Susah betul. Soalnya kenapa ya, itu kembali lagi banyak banget aktivitas goib yang ada di, ya bahkan masih banyak yang kayak jalan gitu Teh.
Jalan dia sosoknya itu anak kecil laki-laki dengan pakaian biasa. Hai. Bismillah. Kang Nanda coba untuk berinteraksi kepada salah satu makhluk yang ada di sini. Menurut penglihatan Kang Nanda ini sosoknya laki-laki, anak kecil. Dia berpakaian biasa, cuma yang saya lihat masih di bawah tangga. Karena cuma nongol aja kayak takut. Entah ini lagi berkomunikasi apa, kita dengar sendiri dari Kang Nanda ya. Dia mau menyampaikan apa atau mau bercerita apa kita nggak tahu. Kak Hendy atau kaunya ada yang mau berkomunikasi dengan makhluk? Enggak. Jadi ini anak kecil ini kenapa dia bisa dibilang aktif di sini Kray? Jadi emang dulu itu dia mengalami suatu kejadian kecelakaan di depan bangunan ini. Oke. Di jalan sana. Jadi pada saat dia mau sekolah mengalami kecelakaan yang bisa dibilang itu fatal. Sampai dia meninggal lah gitu ya. Sampai dia meninggal pada saat zaman dulu itu. Dan saya yakin dia bukan apa ya bahasanya hanya jinnya aja teh, bukan yang sudah meninggal hidup apa. Korennya aja ini Maya betul Kang. banget. Karena tadi udah dinotis juga ada temennya si ibu yang menjaga di sini atau ibu yang kerja di laundry itu ngeliat ada anak sekolahan Kang. Iya. Tiba-tiba dari tempat depan tadi rumah ini kan terbengkalai juga. Jalan ya kayak anak sekolah biasa tapi tiba-tiba menghilang. Betul banget. Betul. Nah, harus dinotis sama sahabat mistis nggak jauh dari rumah itu jalan raya. Jadi ada dengar apa lalu lalang mobil memang ada jalan raya. Mungkin kita nggak tahu ya dia benar atau enggak ceritanya Betul ya Kang banget, ya. betul banget. Jalan atau dia pernah tinggal di sini sampai akhirnya kecelakaan di luar. Cuma di sini yang aku lihat Kang, ini ada satu sosok perempuan mau coba narik kita ke atas, tapi kan kita belum puas di sini nih. Kita cari dulu. Soalnya udah banyak tamu di sini. Malah saya bilang mereka tamu karena apa? Kita yang lagi menguasai dulu rumahnya. Tamu-tamu dari mereka ngundang banyak. Betul banget. Kanan kiri diundang semuanya untuk melihat apa yang terjadi ada di sini dan coba untuk komunikasi dengan berbagai mereka punya cerita. Tapi untuk Kak Hendy sama Kak Unye kalau misalnya ngerasain sesuatu atau melihat sesuatu atau mau coba untuk interaksi ngobrol aja sama aku bilang. Iya. Ya. Oke Kang, kita kemana nih Kang? Ke bawah. Oh kita kemana? Ya. Di itu toilet kalau nggak salah ya. Yang saya lihat sih toilet. Coba. Oke. Ada sosok wanita, bisa kita bilang sosok kuntilanak. Tapi dia mempunyai suatu apa ya, kayak momen yang menceritakan soal bangunan ini teh. Hai, halo, assalamualaikum. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Halo. Ya, boleh Kang Nanda. Siapa ini? Kamu siapa? Kalau mau masuk ke tubuh teman saya, kamu wajib untuk komunikasi. Kalau tidak bisa komunikasi, lebih baik tidak usah masuk. Aji. Hah? Apa? Aji. Oh, nama kamu Aji. Kenapa kamu ada di bangunan ini? Mati. Oh, tapi kenapa kamu menetap di bangunan ini? Gak bisa kemana-mana. Alasannya tidak bisa kemana-mana? Gak bisa kemana-mana. Ya, tapi kamu tahu tentang kisah bangunan ini kenapa bisa kosong lama sekali 27 tahun kalau tidak salah. Aku dia. Udah, kalau kamu nggak bisa komunikasi, kamu susah komunikasi lebih baik ditumbalkan. Ditumbalkan sama siapa? Sama ibu. Ya udah. Ya. Kalau kamu ditumbalkan sama ibu kamu, kenapa kamu ada di bangunan ini? Apa kamu nggak bisa kemana-mana? Ya udah nanti saya bantu, saya lepaskan. Ya, nanti saya
bantu lepaskan ya. Ya, saya bantu lepaskan. Iya, Oke, Mas Yus. Boleh bangun. Bismillah. Pelan-pelan, pelan-pelan. Yang saya tangkap emang sudah aman? Iya. Jadi sosok yang masuk ke Mas Yus ini sosok yang mungkin bisa dibilang dia bisa kemana-mana di bangunan ini teh. Tapi sosok ini adalah sosok yang zaman dulunya itu dijadikan tumbal sama ibunya. Tapi bukan di bangunan ini. Kenapa? Di makhluk ini Kayak di luar dari ini iya. gitu ya. Tapi Aku dengar. Aku di sini. ya. Kenapa lagi? Kenapa? Di sini aku mau melihat kalian ngapain. Ya, kalau emang mau melihat kami ingin tahu sekali tentang bangunan ini. Kenapa bangunan ini kosong lama sekali? Ya kami mesti tahu dong, mesti tahu kenapa. Ya, makanya itu kami datang ke sini untuk mengungkap soal bangunan ini. Jelas banget. Ya. Tapi kenapa kamu menetap di bangunan ini? Apakah kamu rasa nyaman atau gimana? Kami tidak bisa keluar kemana-mana Oh, gitu ada yang paling kuat sosoknya di sini. Ada. Oke, kalau ada, nanti saya akan mencoba dengan Tete akan mencoba untuk menemuinya ya. Udah, nanti kamu komunikasi semuanya yang ada di sini. Jangan masuk ke tubuh teman saya. Buang masih. Kunci dulu Mas. Kunci dulu Mas. Jadi kenapa Mas Yus mudah sekali untuk komunikasi dengan makhluk gaib? Yang Mas Yus itu mempunyai basic sebelumnya itu bisa komunikasi dengan jin masuk ke tubuhnya. Makanya dia mudah sekali jin yang satu masuk, jin yang kedua masuk sampai ya selanjutnya. Mohon maaf. Iya. Tadi aku dengar suara. Pada dengar gak? Apa tuh? Iya, aku dengar. Kayak Kayak orang geraman, ngeraung. iya. Iya. Kayak orang ngeraung. Saya kira tadi salah satu kameramen. Pas Mas Yus tadi kemasukan soalnya. Ya. Jadi fokusnya saya udah kebagi beberapa titik. Betul banget. Tadi aku langsung pegang Teria kan. Sampai Karena aku gemetar denger. Oke? Mas Yus kunci. Jangan masukin dulu. Kunci dulu. Jadi emang banyak sekali yang ingin komunikasi sama kita, tapi komunikasinya itu masih belum tahu inti Maunya utamanya apa? kenapa, maunya apa, kenapa sih banyak sekali gangguan-gangguan di bangunan ini teh. Kalau saya rasa ini memang semua Yuk bangun sini. Bisa. semua kayak dikunci gitu loh. Ya, Jadi semua makhluk yang di sini tuh nggak bisa kemana-mana kayak jadi pusat pembuangan atau pusat untuk mengunci mereka dari tumbal-tumbal itu ditaruh di sini semua. betul banget, betul. Jadi mereka sendiri sebenarnya pengen keluar dari sini, tapi mereka nggak bisa. Ya, Dan mereka memang mau cari bantuan juga nggak tahu mau kemana karena mereka dikunci dari sini Ya. gitu. makanya kita ingin tahu kenapa sih banyak makhluk gaib yang keundang ke sini, bahkan kekunci di tempat ini. Pasti ada suatu alasan ya teh ya. Kenapa mereka itu bisa menetap di sini dan tidak bisa kemana-mana? Ya kan kayak ibaratnya satu rumah itu tiba-tiba terbengkalai gitu aja kan tanpa sebab kan nggak mungkin juga, benar Ya, Mas Yus betul. ya. Jadi kita mau ngulik nih, tapi kita belum tahu nih mereka ngasih asumsi ke kita dan berita ke kita tuh kayak yang dibikin kecoh juga, biar betul kita banget. nggak tahu benang merah dari sini apa. Ya. Coba yang harus dinotis, boleh nanti sahabat misis per detik gitu didengerin. Kita udah mulai ada rauman. Saya pikir tadi salah satu kameramen saya yang lagi benerin kameranya, karena kamera saya tiba-tiba error. Itu lagi benerin, ternyata saya lihat
dia nggak bersuara sama sekali sampai si Kak Hendy ini megang tangan saya sampai gemeteran. Memang ada yang mau coba komunikasi tapi mereka kekunci di atas gitu aja. Iya. Oke, Mas Yus boleh istirahat dulu. Kak Nanda pegangin dulu Nan. Tolong bantu bentar Mas Yus. Iya, tolong dijagain dulu. Jadi kita masih belum dapat masalah-masalah yang ada di bangunan itu. Emang makhluk goib yang sini ya kembali lagi banyak sekali yang ingin komunikasi sama kita, tapi kita tidak tahu musababnya kenapa Iya, banyak betul. gangguan-gangguan itu. Mungkin kita sambil jalan kali itu ya. Boleh kita Sambil kemana jalan. dulu? Oh, Ruangan mana nih? Soalnya banyak banget ruangan di kamar. Iya. oh sebentar. Ini salah satu tempat tidur. Siapa sih kamu? Kamu siapa? Kamu jangan menantang saya. Kamu jangan menantang saya. Kalau kamu ingin baik-baik dengan saya ataupun Teteh, baik-baik komunikasinya. Nanti kamu yang akan sakit. Tolong, Ya, nanti kami tolong. aku diikat. Iya, kami akan tolong. Kami akan tolong. Tapi Tolong, itu tadi tak dia yang menjaga kita gak bisa kemana-mana. Tolong. ya, tapi Tolong ke. ya nanti saya akan bantu. Oke? Tolong. Tapi jangan mengganggu kami dulu. Ada waktunya untuk komunikasi. Sikat. Gila, Kunci dulu, Mas. nahan badan aja tuh ini berat banget Ya, loh. soalnya gini Teh. Kalau ini kita tidak mengunci badan kita, itu makhluk akan masuk. Akan selalu masuk. Ini energinya gede banget. Gede banget, betul. Karena aku udah ngunci, tapi energinya gede banget. Betul. Bener-bener sebesar itu karena mereka sudah terlalu lama di sini. Sini Hendy. Udah gitu, jadi energi mereka tuh bersatu gitu loh. Dan mereka minta tolong semuanya. Ya. Dan mereka melihat saya yang paling Gampang. gampang. Jadi mereka ke saya satu-satu semuanya. Karena Jadi, juga sahabat mistis harus garis bawain ya, kita belum nemuin apapun itu titik, karena yang mereka masuk itu ke badan Mas Yus itu kayak cuma ngasih kecohan kita biar nggak dapet benang merah di sini. Betul banget. Yang tadi bilang begini, yang ini bilang ini sengaja. Karena satu peran tunggal yang paling besar di sini membuat mereka kayak nyuruh lu ngomong ini, lu ngomong ini, lu ngomong ini. Sampai akhirnya kita sendiri kewalahan Betul dengan yang banget. masuk kayak Kang. Betul banget. Tapi apa ya Teh, bahasanya gini. Makhluk yang ada di sini banyak yang mengecoh kita. Iya. Kenapa? Ada sosok makhluk Yang besar. goib yang suka tempat ini dijadikan banyak gangguan gitu. Iya. Bahkan yang mengubah bukan mengubah, jadi menganggap tempat ini menjadikan mistis atau wingit lah ya. Makanya gangguan itu banyak. Allah masih menghormati Allah. Masih ya. Soalnya dari tadi bau tuh di sini emang. Ini salah satu kamar, saya nggak tahu ini kamar siap. Aku dengar suara ngobrol sih di belakang. Nah itu. Jadi aktivitasnya banyak banget. Dengar nggak? Aktivitasnya Setiap- banyak banget. Gini loh Kang, setiap gue ngomong tuh dia ikut ngomong. Gue tuh nggak sukanya itu doang. itu dia. Lo ya, iya, Oke, ini kamar, kayaknya kamar ya. Ya, Kamar juga ini ya. buat aktivitas ya bahasanya ya betul. Jadi itu ada kursi kan ya. Jadi ini salah satu kamar penyiksaan juga sebenarnya. Jadi kursi itu kayak sering dibuat ngeliatin dia disiksa, di situ duduk cuma diliatin doang gitu. Jadi nggak diapa-apain gitu. Ya. Jadi kursi itu juga sosoknya
mengerikan mukanya juga, saya takut melihatnya. Karena sampai detik ini itu kenapa kita nggak dapat berita apapun dari mereka yang jelas Kang, yang ditinggalkan seperti penjaga dan lain-lain pun kayak nggak tahu sebenarnya apa sih penyebabnya ini kosong gitu. Betul banget, betul banget. Kayak ada yang ditutupin Betul banget. gitu loh Kang. Betul banget. Bahkan apa yang kita lihat itu sesuatu yang membuat kita dikecoh, Teh. Dikecoh. Betul, Mas Yus melihat segi hal yang soal penyiksaan ataupun apa ya, Mas saya melihat makhluk itu ada di situ. Tapi ini makhluk yang saya tangkap ya Teh, mohon maaf, dia ingin memanipulasi bahwa tempat ini itu ada suatu kejadian yang fatal. Nggak ada. Di atas, maksud tahan dulu ya. Oh sudah. Di atas ada apa? Oh, kalau kamu ingin menunjukkan kami ke atas, ayo. Nanti aman deh. Oke. Ayo kita ke atas dulu. Ayo, ke atas ya. Ke atas. Oh sudah. Hai. Pelan-pelan, naiknya pelan-pelan. Oke. Oh sudah. Hai. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Allah. La ilaha illa subhanallah. Ada. Subhanallah. Subhanallah, Allahu Akbar. Di sini banyak makhluk yang sedang berkumpul. Macam-macam modelnya. Tahan. Nanti kamu bisa kepental. Tahan. Macam-macam modelnya. Dan juga nggak ada kan. Sini Ini kamu kayak ingin apa? sebagai aulanya Teh. Aulanya makhluk gaib untuk kumpul. Kelihatan sih kalau ini ya. Gimana? Kalau tadi aku di bawah yang pas kita dengar suara itu kayaknya aku ngerasa di atas marah nih, kayak aku dengar suara orang lari di atas soalnya. Terus kayak dia ngehentakin kaki di sini supaya kita Naik. bisa dengar. Iya, aku dengar itu sih. Ya. Auzubillah. Memang energi kuat banget ya. Padahal ini ada bahasanya ruang untuk udara masuk. Tapi ada angin, cuma kayak kita keinjek banget. Ngapain lo? Banyak jangan ganggu lah. Itu memang ruangan nggak bisa dibuka. Itu memang ruangan yang, jadi salah satu ruangan di rumah ini itu ada yang terkunci dan memang tidak boleh sama sekali masuk dari 27 tahun yang lalu. Boleh lihat ke Kang Nanda nih, kameramen. Tapi emang Aku jaga dulu soalnya dadaku udah mulai nyesek. tahan dulu. Oke. Karena kenapa? Di bawah ini sawah. Oh iya. Sawah atau kebun lah ya. Oh ya. Makhluk ini udah pada datang semua. Kayak diundang. Datang ke undang. Ayah. Diem bang, jangan tangannya bang. Tangannya dia biarin, nanti malah luka. Abang badannya aja pegang peluk. Nah, Kang Nanda lagi, aku nggak bisa bilang ya, dari tadi tuh saya yang mau didorong terus karena jagain mereka lah, ketahan. Ini baju saya udah basah semuanya, karena energi itu cukup dan sangat besar. Coba kita komunikasi sama yang ada di badan Kang Nanda. Assalamualaikum, selamat malam. Ini siapa? Kamu yang menghuni di sini? Kamu yang paling besar di sini? Boleh tahu nama kamu siapa? Mbah ada di atas ini? Oh, ada di luar. Penghuni paling besar di sini siapa, Mbah? Ada. Apakah dia mau hadir malam ini? Marah dia dengan kehadiran kami? Boleh sudah selesai, Mbah,
dengan makan ini. Kasihan teman saya. Ya. Ada yang mau disampaikan, Mbah? Apa? Silakan. Apa yang mau disampaikan? Silakan, Mbah. Ayo cepat. Iya, apa, Mbah? Hah? Tempat ini. Apa yang disalahgunakannya bagaimana? Mereka menggunakan tempat Mbah buat jadi apa? Membuang sesuatu yang bukan tempatnya. Tapi bukan kami kan, Mbah. Ya. Yang salah bukan kan. Tapi makhluk lain atau manusia lain kan. Ya. Oke, nanti biar pesan ini kita sampaikan ke semua manusia yang mau mendatangi tempat manapun untuk tidak menyalahgunakan tempat ini atau tempat-tempat lain. Boleh keluar dari badan teman saya, Mbak? Ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minum. Ini udah fatal banget nih. Udahlah. Aduh, sorry. Berdarah semua mulutnya. Kenapa? Mulutnya berdarah. Sakit gak? Apa lagi gua? Ya makan beling udah lumping. Kan tadi udah dikasih makan. Begini Kang Nanda, dia kadang suka makan ayam mentah. Dia suka makan apa aja yang ada di sini. Makanya kalau jadi istri Kang Nanda mah enak bener. Kasih aja dia beling, dia sudah kenyang. Relax, oke? Aman? Aduh. Oke Kang Nanda. Mbah. Yang barusan masuk ke badan Kang Nanda. Pesan dia bukan di sini. Dia di luar sana. Tapi penghuni di sini marah. Yang paling besar di sini marah. Ya. Dia nggak suka tempatnya disalahgunakan. Saya bingung disalahgunakannya apa itu Kang? Susuknya itu masih di sana? Ayah. Ada apa Mbah? Mau kasih apa? Duh. Iya Kang. Jadi saya jelaskan dulu sosoknya bentuknya kayak apa. Sosoknya itu kayak tua dengan membungkuk, tapi memegang sesuatu teh. Iya. Bisa dibilang memegang kayak kayu. Dia bilang tempat ini sudah salah. Iya. Salahnya apa? Banyak yang membuang, Menyimpan, menggunakan hal-hal mistis, Iya, di tapi sini. dibuangnya ke sini. Kenapa dibuangnya ke sini? Karena tempat itu kosong teh. Tempat kosong. Mungkin di wilayah sini emang apa ya, notabene emang banyak sekali yang bermain hal-hal goib teh. Entah ngelingsing, ngebuangnya ke sini. Entah tadi ada sosok yang jadikan tumbal, masih dibuangnya ke sini. Banyak sekali dan juga apa Mbah? Mbah menunjukkan apa? Hah? Ya. Mas Hendy sini. Aduh. Mas Hendy saya bikin peka banget. Tapi saya tidak mau Mas Hendy menjelaskan karena suges saya. Tapi alaminya Mas Hendy aja. Maksudnya ada, enggak. Oke. Dan Mas Hendy setelah saya pekain intuisinya lebih tajam lagi, Mas Hendy kasih tahu ke kami apa aja yang Mas Hendy lihat. Oke. Mungkin lampunya bisa dikecilin sedikit. Wow. Teteh, izin Teteh ya. Ya, monggo Kang. Tangannya begini. Madep sana. Oke. Tenang aja. Gak usah kaku. Yap. Alhamdulillah. Bismillah. Panas. Oke. Tapi apa yang di depan aku tuh jadi gelap terang. Aku merinding banget. Aku merinding banget sih ini. Lebih ke apa lagi rasanya? Agak geser aja tangannya, geser terus. Oke. Wow. Kayak kalau pindah tuh di sini misalkan anget, terus di sini tuh dingin. Rasain lebih dalam. Lebih dalam lagi.
Itu kan Rasain anginnya lagi. langsung kencang. Biar kamu ngerasain ada satu bentuk, satu benda, atau berasa seperti rambut, badan. Terus dalemin lagi. Ah, aku dengar suara. Apa? Kayak lagi jalan sih. Sebenarnya. Oke, cukup. Ya, cukup. Jadi Istighfar. Lagi. Oke. aman. Jadi kaunya Mas Yus, Teteh, kenapa Geseran Sen. kenapa saya menunjuk ke sana? Jadi sosok kakek tua tadi yang dipanggil siapa teh? Mbah. Ya. Mbah itu ngasih tahu bahwa di tempat ini teh, di pohon mungkin Teteh bisa lihat ya, pohon pisang itu. Apa yang dilihat? Enggak tahu ada yang bercahaya. Ya. Jadi Ada yang bercahaya. ada sesuatu yang notabene itu ada yang menyimpan juga di sana. Terang. Ya. Iya. Tapi kita tidak bisa mengutak-ngatik karena emang ini kebutuhan teh. Kebutuhan yang Bisa tenang? tenang Bisa ya. tenang? Bisa tenang? Tenang dulu. Tenang dulu. Tenang. Kalau mau kombinasi ayo. Jangan begitu, tenang dulu. Hei, Jangan tenang. begitu. Saya hanya ingin Tunggu dulu sini. Di atas. ya, kau di atas nanti. Di atas. Kami datang baik-baik. Kami hanya ingin mengetahui, ingin mengungkap kenapa tempat ini banyak sekali gangguan-gangguannya. Apa penyebabnya itu? Emang tempat ini dulunya melakukan sesuatu? Apa emang ada hal lain? Tempat yang kosong itu? Atau yang itu kekunci ya? Iya, nggak bisa dibuka. Nggak bisa dibuka. Jadi penyebabnya itu? Apa ada hal lain? Hai, kalau kamu tidak bisa komunikasi, kesian badan teman saya. Saya mau naik. Ya kamu mau naik nanti, tapi dengan Tunggu. tidak menggunakan Tunggu dulu. badan teman saya. Kami datang baik-baik, kalau kamu tidak bisa baik-baik, nanti kami akan habisin. Bismillah. Ya Allah ya Hayyu. Ya nih. Tahan, sabar, sabar. Tahan, tahan. Udah, lepas. 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 Oh. Bantu dulu, Tim. Ya. Kasih minum tete mana? Oh. Tunggu. Lep- Oh, gitu. Teteh aman, Teteh. Aman. Jadi ini makhluk emang yang masuk ke tubuhnya Teteh itu adalah sosok yang masih ada hubungannya dengan pohon yang tadi di awal kita datangi. Sosoknya ini dibilang dengan menggunakan pangsi, laki-laki menggunakan pangsi, tapi bukan segi hal yang positif, mereka segi hal yang negatif. Dia kenapa ingin bawa kita ke atas? Ingin melukai kita, Teh. Oke. Ingin melukai kita. Makanya dia memancing kita untuk ke atas.
Hai, kamu mau nantang aku? Tadi kan sudah. Hah? Apa sih mau kamu? Nggak ada ya begitu. Nggak ada. Apa sih? Saya datang baik-baik. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya datang baik-baik. Subhanallah. Saya tidak. Kalau kamu ingin baik-baik dengan kami akan baik-baik dengan kamu. Kalau kamu tidak baik-baik dengan kami, Gue nggak bisa gerak. Ada yang megangin dong. Saya nggak bisa gerak nih. Hati-hati teh. Pelan-pelan. Gue nggak bisa Kuntil gerak. anak 200. La ilaha Oh, illallah. teh. Awas. Mas Yus. Teddy. tahan dulu Mas Yus. Iya. Tahan. Ini gue nggak bisa gerak. Sini. Saya udah baik banget aktivitas di sini. Sosok ini kayak ingin menantang saya kembali. Yang tadi sempat masuk ke tubuhnya Teteh. Ada apa? La ilaha illallah. Kenapa kamu mengganggu? La ilaha illallah. Sebentar ya. Allah. Allahu Akbar. Siapa bawahanmu? Gak bisa gerak teh. Teh, gue gak bisa gerak teh. Sama. Teteh di mana Teteh? Boleh mundurin nggak? Gak bisa gerak. Angkat mundurin. Gak bisa. Gak bisa. Astagfirullahaladzim. Awas. Gak bisa gerak. Awas. Tahan. Dah, biar dulu. Takut gue lemas banget. Pokoknya boleh turun ke bawah. Nggak apa-apa, Unya takut. Kenapa-napa, Unya turun dulu. Aman. Apa? Kamu siapa? Kamu siapa? Kenapa masuk ke tubuh teman saya? Ya, tapi kenapa kamu masuk ke tubuh teman saya? Hah? Kenapa? Kamu ingin komunikasi apa? Mau apa kalian semua kesini? Kami hanya ingin mengetahui. Untuk apa? Ya, ingin mengetahui kenapa tempat ini. Tidak perlu. Ya, wajib kami mengetahui. Kami datang ke suatu tempat ingin mengupas atau mematahkan suatu mitos yang dimana Saya pemilik sih. Oh, yaudah. Oke. Kalau kamu yang pemilik sini, kamu tahu dong. Untuk apa sih? Ya, kalau kamu tidak mau ngasih tahu, kami udah dapat info apa-apa dong. Bagus. Ya, kami hanya ingin tahu kenapa banyak sekali gangguan, bahkan mengganggu pembantu yang datang ke tempat ini untuk bersih-bersih. Hah? Apa? Saya senang. Kamu senang mengganggu? Ya. Kenapa senang mengganggu? Kenapa? Pasti ada rasanya dong. Supaya tempat ini dianggap menakutkan atau apa? Iblis. Kalau kamu kayak gitu berarti kamu mesti dimusnahkan. Ya, betul nggak Teh? Betul, iblis. Ya iya. Nanti akan kami musnahkan. Kan bisa. Hah, kekuatannya. Anak buah saya semua di sini. Ya, anak buah kamu nanti saya pindahkan yang pindah-pindah. Oke. Mbak saya tusuk dong lo. Lebih baik. Kamu jangan ganggu lagi ya. Kami datang Sombong baik-baik sekali, ya. iblis. Kejar, Kang. Nah, Tahan, sis. Minumnya mana? oh lagi. Ada bau Yuk, tolong Hendy bantu Iya. Mas Yus turun nih pelan-pelan. Pakai. Minum. Tahan dulu ya. Minum dulu. Tahan Maaf. dulu. Aku mungkin mau cerita sedikit. Iya. Ya boleh, boleh. Minum dulu. Mas Yus lihat. Mas tangkap apa soal itu? Sosoknya memang perkasa gitu ya. Dia menyerupai Coba nunduk. menyerupai kayak semacam kayak raja. Oke. Pakai kayak zaman-zaman Jawa, Dulu. Majapahit dulu gitu. Pakai kepala yang kayak apa? Mahkota, gitu. Mahkota begitu. Terus dia merasa karena mungkin dia sebenarnya udah ada di sini sebelum 27 tahun yang lalu malah. Dia
di sini Duluan lah. udah jauh ribuan tahun di sini. Dia merasa sudah memiliki, terus dia itu sebenarnya dia baik, tapi tiba-tiba ada yang membuang dan melakukan ritual di sini tidak baik. Punya. Wait, hati-hati. Aduh, Maaf. aduh. Kenapa punya? Teteh, bantu. Kenapa Nyek? Kenapa? Apanya? Dibawa itu. Pegangin enggak? Tolong, pegangin. Iya. Yuk, boleh dibantu nggak Nanda? Unya ke bawah aja. Kita ke bawah aja. Iya. Ya. Nih teh. Oke. Mas Yus aman? Mas Yus aman? Aman. Nyek boleh, nggak apa-apa. Jadi emang ini udah mulai kacau. Tolong. Lampuin turunin. Lampuin dulu. Tadi itu teh, kembali lagi. Banyak sekali gangguan teh. Jadi pada saat tadi masuk ke tubuhnya Mas Yus itu emang tidak mau tempatnya diungkap teh. Iya, benar. Tapi wajib kita ungkap. Wajib sekali kita ungkap. Kenapa sih banyak gangguannya itu teh? Gitu. Tadi masuk ke Mas Yus emang banyak kisahnya ya Mas Yus ya. Iya. Banyak sekali kisahnya yang ingin diungkapkan. Tapi dia menolak untuk kasih tahu tempat ini. Tunggu. Hai, apa sih kamu? Masih dia. Hah? Apa? Mas Yus Mas Yus jangan tahan. ikut naik. Jangan, Tahan situ. biarin aja Kang Nanda. Hai, Jadi kenapa sih? memang Kok kamu nantang saya? karena Kamu dia baik-baik. melakukan ritual di sini, Hah? dia terganggu. Akhirnya Kamu dia baik-baik kayak sama gini, saya? Sekalian aja gue gituin di sini. Hah? Saya ada takut-takutnya. Memang mengerikan sih di sini. Boleh Hendy temenin Mas Yus. Aku nggak mau terjadi apa-apa sama Kang Nanda. Aku cuma tunggu di Oke. tangga doang. Oke. Kalian sini Mas Yus kunci. Oke. Takutnya Kang Hati-hati, Nanda, Teh. iya takutnya Kang Nanda terbang doang. Lepas. Udah gak apa-apa. Kang Ben boleh follow saya. Aduh, gue Saya ada takut-takutnya sama kamu. tunggu di sini boleh? Dia kemana? Hah? Kang Nanda terjun. Takutnya sama Iya udah turun. baik-baik. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa? Soal apa ini? Astagfirullah. Yuk Kang Nanda terjun dari lantai 2. Kita harus ke bawah. Maaf. Udah, hati-hati gelap teh. Gangguan-gangguan. Aduh. Apa kamu? Mana Kang Nanda? Kamu apa? Astagfirullahaladzim. Apa kamu? Kenapa? Kamu Di ingin masuk bawah kontrol. ibu saya? Aduh. Kang Nanda berubah lagi jadi monyet lagi dia. Awas! Semua awas. Mundur. Kenapa kamu di atas? Ya. Hah? Kalian yang suka mengganggu kamu. Oh, kamu yang suka ganggu? Ya. Kenapa kamu masuk ke tubuh teman saya? Kang Nanda. Kamu cepat turun ke sini atau saya matikan kamu di situ. Matikan teh, tolong teh. Kesian dia lompat tinggi nih. Aku senang bawa anak ini. Aduh, aku gimana naiknya nih? Kang, Eling, Kang. Masa gue lempar tongkat gue sih ke atas? Kenapa kamu ganggu tempat ini? Saya nggak ganggu tempat ini. Saya cuma datangin tempat ini. Bukan niat ganggu kamu di sini. Turun. Turun kamu. Siapin aku. Sini. Satu wangi-wangian yang ada di sana. Iya, saya akan siapkan. Turun. Ya, siapkan. Dupa. Dupa gua. Turun baik-baik. Wah. Awas. Waduh. Ya, awas bersih kali ini.
Nggak bisa aja. Gimana ini? Teh, kasih saja nih buruan teh. Iya, bentar. Nih. Ya Allah. Hah? Saya kasih uang-uangnya. Iya. Jangan dilompat di situ, di jurang. Gini. Nih. Sini. Turun baik-baik. Kamu jangan ikutan. Ya, jangan Mas. Aku aja biarin. Ayo. Turun baik. Sini. Ayo. Buru cepat. Turun baik. Jangan nyakitin aku, janji. Ya. Janji. Tapi turun baik-baik. Ya. Janji, jangan nyakitin aku. Aku akan kasih tahu, tapi jangan nyakitin aku. Ya, janji. Janji? Janji. Manusia banyak bohongnya. Percaya? Manusia banyak bohongnya. Bahkan di bangunan ini banyak yang sangat bohong. Sini. Manusia dengan manusia. Sini dah. Ya, janji jangan nyakitin aku. Janji? Janji. Jelas. Kamu ganggu aku Bisa? aja. Ya, bisa. Kenapa tempat ini bisa terbengkalai dan orang yang menempati tempat ini pergi dari sini? Ya, tapi jangan sini. Oke. Bawa tempat aku sampai. Oke. Aku janji tidak akan nyakitin anak ini. Pergi ya. Benar? Ya, Kenapa? bawa Janji. anak ini ke tempat sana. Lepas. Biar pelan. Oke. Cukup. Oke. Ya, Gimana ceritanya? jadi banyak manusia yang datang ke sini membuang sesuatu yang bukan haknya. Oke. Apa tempat itu hak kalian? Tidak. Ya, Siapa nama kamu? aku tidak mau menyebutkan nama. Kenapa? Hanya yang minta-minta sesuatu. Sama kamu juga. Ya, terutama di pohon itu. Apa yang biasanya mereka minta di sana? Apa sih? Kekayaan, Angka. Apa? Angka. Uang. togel, Aku tidak tahu. Pokoknya angka, nomor. mereka datang kasih kami angka untuk kami kasih tahu apa itu. Boleh keluar sekarang? Ya, Saya jadikan pesanmu untuk manusia-manusia lain ya, untuk tidak mempercayai makhluk-makhluk, ya. jin, Ya, satu setan dan hal. lainnya. Apa banyak sekali gangguan bangunan ini? Ya, kenapa? Hanya ingin kasih pesan manusia. Tapi manusia tidak ada yang punya kelebihan seperti kalian. Hanya sebagian manusia yang punya kelebihan kayak kalian. Kami hanya minta tempat ini disalahgunakan. Oke. Ini kosong, bukan atas gangguan kami. Lalu perbuatan manusia sendiri. Ya, tapi kenapa banyak sekali gangguan makhluk-makhluk yang ada di sana? Karena ingin menyampaikan pesan, bukan niat untuk mengganggu. Oke. Emang ada sekali banyak makhluk yang negatif ataupun tidak baik di sini. Boleh keluar ya. Ya, Dengan baik-baik. ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Mas Ali Muhammad. Kang. Hendy. Hendy mana Hendy? Yuk Hendy yuk. Punya udah aman apa belum? Iya masih itu mas. Gimana Kang? Aman Kang? Aman. Ada tisu minum. Masih teh. Aman. Oke. Ngajar dia tuh dengkul gue langsung lemas. Masih. Keren ya? Kamu bikin saya deg-degan ya? Kenapa teh? Bisa manjat atas itu turun. Kamu mau jadi
Sirkus kah? Unye, sebelum ke Kang Nanda, aku mau nanya Unye kenapa tadi Unye? Rasanya apa Unye? Aku nggak tahu. Tiba-tiba? Gak bisa jalan gitu. Oke. Terus sedih banget nggak tahu kenapa. Heeh. Itu kan tadi nyuruh aku turun. Banget karena udah gini, lebih baik kamu kenapa-napanya di bawah. Mengurangin dong. Dibanding kamu di atas, aku nggak kekontrol, tahu sendiri kita lagi dalam keadaan lemes dan nggak bisa. Aku nggak bisa banget saat itu nolongin kamu. Mas Yus nggak gerak aja, aku nggak bisa jalan. Masih lemes Jadi banget pas abis gitu. banget teteh suruh turun tuh udah langsung. Dan aku nggak tahu. Padahal aku maksudnya kayak udah baca-baca gitu. Aku berusaha untuk nahan, tapi tetap nggak. Kenapa tuh Kang? Kenapa? Nye. Ya kan? Jadi masalahnya turun langsung dia pelukan sama Nanda. Oh. Tiba-tiba bilang takut dan badannya dia itu setengah badannya dingin tapi atasnya kaku. ya jadi emang tadi kembali lagi Gede banget suaranya. ya banyak sekali makhluk yang ingin apa ya seakan-akan itu mengecoh kita teh. Iya, iya. Tidak ingin mengetahui apa sih penyebab banyaknya gangguan. Kembali lagi makhluk goib itu senang mengganggu manusia, apalagi menyesatkan. Gitu. Makanya gangguan itu banyak sekali dan tidak mau dikupas teh. Betul. Karena kalau tempat ini dianggap sesuatu yang di lingkungan Iya. menjadikan wingit, menjadikan hal sesuatu yang bisa kita buat minta-minta sesuatu. Togel kan, nomor karena Emang si apa namanya makhluk ini bilang banyak orang yang datang ke sini minta nomor, bukan nomor telepon kamu. Bukan ya? Iya, sayangnya minta nomor togel. Tapi dia minta nomor telepon aku. Bukan saya yang ngomong. Oke. Gimana Kang? Dia sebenarnya bukan dari sini Kang. Ya. Dia dari bahasa bukan dari sini itu bukan yang ngeganggu banyak orang di sini. Betul banget. Dia kayak Betul bukan banget. masa sih orang yang lama lah di sini, penghuni lama, makhluk paling lama di sini, paling besar juga energinya. Jadi emang saya lihat sosok ini yang tadi masuk ke tubuh saya itu ada di atas pohon itu teh. Tadi di awal itu nggak ada. Iya. Pada saat saya mengikuti sosok yang menggunakan pangsi itu, tiba-tiba tuh sosok muncul teh. Oke. Dengan bulu hitam, bucap tapi bukan gondo ya, tapi sejenis hewan yang giginya Taring. panjang, kuku panjang, tapi dia botak deh. Botak, tangannya begini ya. Tapi bukan gondo. Tapi emang ini makhluk hewan. Dia menjaga pohon tadi itu ya. Kita di awal datang nih. Mungkin tadi dapat pesan juga ya teh. Apa kali? Dia bilang, tuh cewek yang menggunakan ini, teteh mungkin ya. Dia tahu pesan aku apa katanya gitu. Mungkin teteh tadi apa? Iya. Yang dapat pesannya apa? Karena dia mau tempat ini itu bukan karena ulah mereka, tapi karena ulah manusia. Dari sebelum ini terbengkalai, memang ada niat banyak ya, niat banyak orang yang ada sangkutannya mungkin keluarga atau yang menjaga di sana atau apapun itu yang ada di sini menggunakan tempat ini salah. Iya. Dan sampai akhirnya terbengkalai pun masih disalahkan juga. Iya. Jadi beliau menyarankan dan menyampaikan siapapun yang ke tempat ibaratnya terbengkalai, jangan meminta sesuatu yang mutlak dia tidak akan bisa ngasih. Intinya sih itu garis bawahnya dan benang merahnya. Tapi yang di sini yang aku tangkap gini Kang, ternyata dari sebelum tempat ini ada terbengkalai juga sampai dia masuk gini dari beroperasi sampai terbengkalai. Ternyata baik penghuni atau lingkungan di sini tuh menggunakan tempat ini ada untuk kesalahan tertentu. Iya. Dan yang saya ambil lagi selain dari yang terakhir makhluk masukin akang, yang tadi kita sempat berantem di atas, ada benang merahnya ini kan satu ruangan itu memang dikunci dari dulu Kang. Iya. Nah itu kan wallahu alam ya, ada apa di balik cerita itu. Tapi si makhluk ini ada satu bisikan ke telinga saya bilang disitulah kunci sebenarnya. Tapi memang tidak boleh karena kita bukan berhak dan bukan hak kita. Nah jadi kalau yang saya sampaikan kepada semua sahabat mistis, setan, iblis, jin aja kayak tadi kasih kita saran jangan mau percaya dengan apa yang mereka ucapkan. Karena mutlak mereka tidak akan pernah ngasih apa-apa kecuali satu, kebohongan yang hakiki. Jadi hidup kita cuma penuh kebohongan aja nih.
negatif aja karena kita kasih sesajen, kita kasih juga beliau ini setan-setan ini makanan yang akan memperbesar energi mereka tapi buat kita nggak ada sama sekali gunanya apa-apa. Dan buat Kang Nanda ada pesan gak nih terakhir buat yang nonton Sobat Mistis? Karena jujur kali ini dari awal sampai akhir karena aku ngejaga Unye sama Hendy, badanku tuh kayak udah capek berat tapi aku kok ngeblank kayak orang blow on jadinya. Gimana Kang Nanda untuk pesan dan pesan-pesannya lah untuk hari ini nih Kang? Jadi gini, tempat yang kosong itu kalau dibilang banyak goibnya pasti banyak goibnya. Ya. Tapi semua itu didukung atas mindset yang di lingkungan sini. Kalau misalkan mindsetnya yang di lingkungan sini tempatnya menjadikan menakutkan, pasti akan goib menakutkan. Kalau tempatnya dianggap kosong ya udah, emang pasti ada goibnya. Dianggap positif, itu akan aman-aman ya. Gangguan-gangguan pun mungkin insya Allah tidak ada. Tapi jangan pernah menyalahgunakan tempat yang notabene kosong banyak goibnya kita minta sesuatu. Betul. Manusia itu emang mudah untuk meminta dengan goib. Tapi goib belum tentu akan ngasih kalian apa yang kalian minta. Betul. Untuk Mas Yus ada pesan gak nih? Mantap. Harinya mantap gitu dong. Karena hari ini korban nih dia nih. banyak sekali Banyak. Yang saya tangkap di sini memang benar tadi kata Kang Nanda dan Taria. Banyak banget kejadian dan di apa ya, hal-hal yang tidak baik dilakukan di sini oleh manusia justru, bukan mereka. Dan mereka meminta. Jadi jadinya jadi bersarang di sini semua. Itu yang tadi saya dapat. Jadi ya janganlah coba-coba untuk minta sama yang gaib ya. Betul, balik lagi kita ke awal temanya Ria. Selalu Ria Puspita kasih tahu jangan pernah masuk ke lubang hitam. Karena kalau keluar belum tentu Allah memaafkan, belum tentu Allah kasih kalian hidup kedua yang lebih baik. Nah buat sahabat misi semuanya, setiap malam Selasa dan malam Jumat jangan lupa langsung tonton aja channel Ria Puspita Official. Terima kasih buat Kang Nanda yang selalu nemenin saya. Sama-sama Teteh. Insya Allah buat sahabat mistis yang request selalu tandeman bareng Kang Nanda akan saya wujudkan. Jangan lupa tungguin terus keseruan saya dengan Kang Nanda dan ditemenin kali ini. Thank you Mas Ius, thank you Kak Hendy, thank you Kak Uye. Jangan Uye nggak tuh? Thank you Kak Unye, jangan pernah kapok untuk ikut penelusuran ya. Oke buat sahabat misi semuanya terima kasih. Jadikan ini semua pelajaran yang berharga buat kalian. Ambil positifnya, buang negatifnya. Karena apapun yang kalian pikirkan negatif akan terus jadi negatif. Jadi ambil sisi positifnya. Oh ini harus begini, ini begini. Dan jangan pernah ngikutin apa yang Kang Nanda lakukan tadi manjat-manjat. Karena kalian belum ahlinya. Terima kasih buat sahabat mistis, terima kasih semuanya. Kang Nanda, terima kasih. Sama-sama. Sehat selalu. Amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.